Ada hal yang setiap mufassir itu mesti menulis begini tentang Fatihah. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu harus ditakdirkan itu ada komponen kata yang dibuang. Geniku kata-kata napa? Qulu, katakanlah. Kenapa demikian? Karena iyyaka na'budu itu kita yakin itu dawuh Allah. Kalau itu dawuh Allah, masa iya Allah ngendikan ke kita iyyaka na'budu. Nggih, saya ulang lagi logikanya nggih. Masa iya Allah ngendikan ke kita iyyaka na'budu, berarti Allah yang nyembah kita. Masa Allah ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar. Ngaos khataman ya, kalau sedikit niki ngaos kalian mbak-mbak mawon niki sing kiai kalian dunia mboten usah ngrungokno. Mboten usah midanget. Ngeten nggih mbak-mbak sing khataman, ada beberapa ini kata sing mboten Jawa nggih. Kalau bahasa Indonesia mawon. Niki kalau batasi mengke bingung niki sekitar 30 menit maksimal. Ada beberapa kaidah yang kita tidak boleh salah. Baik itu yang terkait tafsir maupun yang terkait tajwid. Yang terkait tafsir kula niki sering diutus ngisi teng Yambuk teng pondoke Mbak Arwani. Ada hal yang setiap mufassir itu mesti menulis begini teng Fatihah. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu harus ditakdirkan itu ada komponen kata yang dibuang. Geniku kata-kata napa? Qulu, katakanlah. Kenapa demikian? Karena iyyaka na'budu itu kita yakin itu dawuh Allah. Kalau itu dawuh Allah, masa iya Allah ngendikan ke kita iyyaka na'budu. Nggih, saya ulang lagi logikanya nggih. Masa iya Allah ngendikan ke kita iyyaka na'budu, berarti Allah yang nyembah kita. Masa Allah ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar. Maka ngendikan Imam Tobari iyyaka na'budu itu dawuhnya Allah yang sudah dikasihkan ke kita. Ini mbak-mbak sing khataman nggih dirungokaken. Itu dawuh Allah yang sudah dikasihkan ke kita. Cara Allah mengasihkan ke kita gimana? Allah bilang ke kita, wahai para hamba-hambaku, katakanlah iyyaka na'budu. Wahai para hambaku, katakan dalam doa kamu ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau itu kamu anggap masih kata-kata Allah yang tidak diberikan ke kita, berarti Allah ngendikan ke kita iyyaka na'budu. Kan boten mungkin masa iya Allah nyembah kita. Itu hal-hal yang menjadi lazim untuk ilmu tafsir yang kategorinya cara kula nggih pun fardhu ain karena memang harus diketahui. Nggih kula baleni malih nggih. Jadi ada ayat-ayat Allah yang sudah diberikan ke kita dan itu milik kita. Nggih niku misale napa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah kalamullah, kalamnya Allah yang kira-kira begini, Allah bilang ke kita, qulu. Kalian semua harus mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika kalian berdoa harus mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nah sebab niku termasuk kelaziman dalam ngaji Quran selain tadi ilmu tafsir juga tajwid yang mendesak itu waqaf. Ini ki ngapunten sangat teng Gusmo teng ning elok kula tutu poin mawon karena kula niku pancen pantangan pidato ngisi ngeten pantangan. Siji nggih kula yakin Pak Yai pun saged didik santrine. Jadi mboten perlu ngurbano kula kan ngisi.
Jadi ini cerita sing pokok-pokok mawon. Yang harus mendesak sebelum tahu diroyahnya kajiannya itu adalah ngerti wakaf. Wakaf itu di Indonesia itu sudah ditandai sebetulnya sama lajnah. Saya termasuk yang dimintai pendapat sering mas. Tapi beberapa tradisi di Indonesia niku kan wakaf niku anut guru. Misalnya di tradisi sanad kita, misalnya di surat Yusuf biasanya diwasolkan inna abana lafi dhalalim mubin ini qatulu Yusuf awitrahu. Terus kita dikritik sama pihak-pihak Arab Saudi karena tradisi mereka kalau al-waqfu ala ru'usil ayi, wakaf di awal di akhir ayat itu baik. Tapi kita ngikuti tradisi guru-guru kita yang sudah melatih kita dengan makna. Sehingga kadang-kadang kita ini nggak nyaman, misalnya fawailul lil musallin, maka celaka bagi mereka yang apa? Salat. Itu kalau lil musallin berhenti, semaannya berhenti atau anaknya rewel berhenti, hanya ditulis oleh malaikat, ini mbak-mbak baca fawailul lil musallin, neraka wel atau kecelakaan bagi mereka yang salat. Sehingga terus diatur sedemikian rupa di era Mbak Arwani, Mbah Munawir, di era guru-guru kita ditandai beberapa aturan ini nggak boleh wakaf, ini harus wasol. Tapi kemudian di era modern itu al-waqfu ala ru'usil ayyi itu dianggap sunnat, diyakini sunnat. Nah, saya sendiri sebagai pribadi itu yang penting tidak wakaf di hal-hal yang fatal. Saya cerita ini ada Gus Idror, menantu di sini dan putra guru saya Mbah Maimun. Mbah Maimun itu pernah ada anak-anak yasinan. Ketika yasinan jenis santri cepet-cepetan fala yahzunka qauluhum, terus diwasolkan fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Itu keluar marah-marah, duka besar. Karena ketika itu diwasolkan, nggih kula namung ngomong ulumul Quran teng pribadi matur. Ketika itu diwasolkan, maka inna na'lamu itu jadi makaulul kaulnya orang-orang kafir. Jadi fala yahzun mongko aja sampai nyusahno ka ing sira Muhammad apa qauluhum omongane wong kafir. Rupane omongan inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun kan fatal betul. Muhammad engkau jangan risau atas komentar orang-orang kafir bahwa saya Allah, kami Allah ini tahu apa yang mereka sembunyikan maupun yang mereka perlihatkan. Maka di situ jelas harus wakaf. Fala yahzunka qauluhum. Muhammad, kamu jangan risau ocehan atau omongan orang-orang kafir yang ngomong kalau kamu itu tidak rasul. Qauluhum bi annaka lasta mursal. Terus qala ta'ala tasliyatan li nabihi inna na'lamu. Terus kemudian Allah menasihati nabinya, Muhammad kamu tidak usah susah atas komentar orang kafir karena inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Sebab itu benar-benar fatal ketika kita misalnya yasinan, ya terutama bapak yang sudah khotimat, yang sudah pinter. Kalau masyarakat kan penak, masyarakat itu selalu menang, penak. Baru kayak faham itu kepenak. Malaikat sing ngisap ya males. Mus maca Quran kok disalahno. Lane kula tak kenang saking Mbah Mun niku, aku iri hak wong bodho iku iri. Islame pas-pasan ra tau wedi suul khotimah. Kene wis kiai kaji tahajud witir jek uji suul apa khotimah. Dadi wong awam mak penak pokoke Islam wis wae mati ya mati, ora tau kepikiran suul apa khotimah. Nah, mun kiai kados jenengan repot. Islam khusyuk ibadah jek ndonga ya wedi suul apa khotimah. Mun kula terangno malih. Di level ilmu, di level penelitian, itu memang masalah. Fala yahzunka qauluhum. Jadi yang benar itu ya waqaf fala yahzunka qauluhum, kamu jangan susah. Ya, jangan susah, jangan dibikin susah oleh komentar orang-orang kafir bahwa kamu itu lasta mursala, kamu itu tidak rasul. Terus Allah memulai penjelasan, kamu tenang saja Muhammad, karena aku kata Allah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Terus contoh malih misalnya begini. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Kadang ada yang wakaf wa dzalimin. Itu kan berarti jadinya apa? Allah memasukkan rahmatnya orang-orang yang dikehendaki. Kalau kamu wasol kemudian wa dzalimin dan wakaf di wa dzalimin berarti apa? Dan Allah memasukkan orang-orang zalim di rahmatnya.
Nah hal-hal seperti ini kalau suwun mbak-mbak memang meskipun misalnya kita diroyahnya gagal itu jangan sampai secara tilawah yang mutalaqqatan min afwahil masyayikh yang kita punya sanad itu jangan sampai tidak bisa. Karena itu sekali salah itu fatal. Makanya kata Ibnu Jazari wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita kenapa Imam Asim min riwayati Hafiz itu ada saktah 4. Saktah 4 saja itu dikritik penggemar-penggemar Imam Asim. Sebetulnya bisa ratusan. Ya Alhamdulillah qiraatu Asim riwayati Hafiz itu saktah hanya berapa? 4. Ini itu teng Kahfi, awal Kahfi, terus teng Yasin, terus wakilaman Rokin sama di surat Tatfif atau Mutafifin kalla balrona. Nah kenapa ada sakta? Kulo sering cerita supaya ini yang seneng Quran itu hati-hati. Memang harus sakta. Yaitu tadi misalnya orang-orang kafir bangun dari kubur dan dia nggak tahu yang bangunkan siapa karena dia kafir. Kalau kita mukmin kan tahu yang bangunkan itu apa. Ketika mereka bangun mereka terus tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina." Mantai sapa iku ba'atsan nangekno sapa man nak ing kita mim marqadina saking turu kita. Itu orang kafir mungkirul ba'si yang ingkari ba'at, tanya mam ba'atsana mim marqadina. Terus Allah menjawab bilisanil malaikah, hadza ma wa'aдар rahman wa sadaqal mursalin. Nah, karena yang awal ini qaulul mustafhim, orang tanya. Kemudian yang kedua itu qaulul mujawib yang jawab, maka harus disaktah. Man ba'atsana mim marqadina. Terus dijawab, hadza ma wa'aдар rahman wa sadaqal mursalin. Nah, bayangkan misalnya bagi orang yang ngerti Quran, itu dibaca langsung. Memba'atsana mim marqadina, semua kan kacau semua. Sehingga saktah itu secara diroyah kata kitab, kulon gak ada kitab namanya Al-Qira'atul Asyr, karangane orang-orang yang sangat-sangat menekuni Quran. Kata beliau, saktah, wakaf, taktek, apapun namanya yang harus dipenggal itu memang harus dipenggal. Kalau ndak itu bahaya. Ya misalnya yang terkenal dia tentang Kahfi. Allah itu mensifati kitabnya apa? Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab terus walam yaj'al lahu iwaja. Jadi walam yaj'al lan orang gawe sapa Allah taala lahu ing kitab Quran. Ora digawe iwajan ing bengkok. Kalau kamu baca langsung qayyiman lan ora digawe ingkang jejeg. Berarti Quran itu ya ora bengkok, ya ora. Itu fatal betul. Tapi kalau jadi saktah, disaktahkan itu terus normal. Walam yaj'al lan orang gawe sapa Allah lahu ing Quran to maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Saktah ora bengkok iku apa? Qayyiman tegese jejeg. Terus kata ulama-ulama dalam dialog seluruh dunia, tidak hanya di Arab, di seluruh dunia karena lughat itu rasanya sama, dzauqiyatul lughat itu sama, seluruh dunia sama. Saya misalnya bilang ke santri saya, "Jong jangan belikan sate, pecel, rawon." Pasti semuanya ini manhiyat. "Jong saya jangan belikan sate, pecel, rawon." Ini semuanya apa? Manhiyat, enggak boleh. Tapi kalau kata-kata saya, "Jong jangan belikan sate, mandek, rawon." Berarti jangan belikan sate tapi belikan rawon. Jadi berkahnya sakta itu tidak ada tasallutul amil. Amil yang depan itu tidak amal pada amil yang berikutnya. Jadi hanya walam yaj'al lahu iwaja. Ya iwaja saja yang jadi maf'ul bihnya yaj'al, bukan qayyiman. Nah, hal seperti ini ulama itu sangat tahu, bukan sekedar tahu, sangat tahu. Sehingga terus ijtihadnya Imam Asim itu harus disakta. Nah, orang-orang perawi tajwid itu memang kadang-kadang hanya talaki. Talaki itu pokoknya anut guru. Sebetulnya juga harus dijelaskan sakta, wakaf, takta itu fungsinya sama. Yaitu kata-kata di depan yang harus terputus. Terus yang terakhir kalau contoh wakaf itu yang ini paling fatal, lebih fatal lagi karena bisa menyinggung banyak malaikat. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Allah sudah menitahkan secara pasti bahwa orang-orang kafir itu pasti ashabun nar, pasti penghuni neraka. Misalnya Anda wasol.
Itu bisa berurusan dengan malaikat hamalatul arsy. Kalau ada wasal berarti kan gini. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu kan fatal betul. Dan sudah kepastian Allah kalau orang-orang kafir itu ashabun nar, penduduk neraka. Siapa penduduk neraka itu? Alladzina yahmiluna al-arsya, yaitu malaikat-malaikat yang bawa apa? Ars. Jadi hal-hal seperti ini memang mulane kula nggih syukur ditakdir radi ngalim nggih syukur. Dadi nek maca Quran niku malaikat itu gak gawok, dianggap normal. Menawa cara kula dadi malaikat roh macane Quran mungkin nggih mbak-mbak sing rung pati ngaji. Diwaca digebebut sementing ordere selesai khataman niku. Semaan sementing. Niku ya pancen masalah tenan. Karena tadi ada lafat-lafat atau kalimat atau untaian kata yang kalau diwasolkan itu masalah. Ashabun nar itu adalah orang-orang kafir. Sementara alladzina fil arsy itu terkibnya mubtada. Berarti begini yang benar. Alladzina utawa ngakeh utawa para malaikat akeh sing yahmiluna al-arsy sak teruse iku yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa astaghfiruna lil ladzina amanu. Sekula suwun ning babab ngeten misale mbak-mbak buatan kober diro ya. Wes kepengen nikah, arep payu nikah, terus ra kober diro. Soale ngaji, kula nu ngertos sanate ning elok ngaos teng kene, Ki Nawawi ngrukem ngaos teng kene Mbak Arwani. Ki Nawawi niku kancane bapak kula. Zaman sami-sami teng Kudus. Beliau dulu malah manggen teng pondoke buyut kula, manggen teng Damaran Ki Nawawi ngrukem. Jadi ketika niki kalau ngomong namun fokus ulumul Quran. Jadi terus dikaranglah kitab-kitab ulumul Quran yang spesial wakaf. Karena wakaf itu yang paling fatal kalau salah itu paling fatal. Ya ada soal misalnya wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar kok terusane diwasolno alladzina yahmilunal arsy. Itu malaikat aras bicara bener. Biasa semaan ngawur, masuk malaikat hamalatul arsy jadi ashabun nar itu kan fatal. Garu-garu. Mulane donga mawon sampean. Mulane nek sampean Qur'ane fakofera bener maca sing cepet ae. Dadi malaikat ora kok bernilai, mergo bingung terus. Dadi malaikat kaya sing nyemak delok pojok etok. Karena sekali maca mbok jiwai jebule salah iku malah napa? Malah fatal. Mau niki yang kedua kalau cerita syifa, Quran itu syifa, obat atau solusi. Ini juga penting dijelaskan. Ketika kita nekuni ilmu astronomi atau falak, itu Quran cerita dan itu pasti benar karena bisa dibuktikan. Gini gue misalnya cerita asyamsu wal qamaru bi husban. Allah itu bikin matahari dan bikin rembulan itu untuk hitungan. Makanya ngendikane Allah di ayat lain huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Kemudian ada tahun Syamsiyah yang kebetulan terkenalnya di Indonesia itu tahun Masihiyah atau Miladiyah. Sebetulnya itu tahun Syamsiyah, enggak ada hubungannya dengan Miladiyah. Kemudian yang satunya Qamariyah. Sebetulnya ya Qamariyah. Karena yang Syamsiyah sudah milik sebelah dikatakan Miladiyah, terus Sayyidina Umar itu memaklumatkan ya sudah yang Qamariyah katakan Hijriyah sehingga kita ini punya. Makanya ada Miladiyah, ada apa? Hijriyah. Itu hakikatnya adalah Syamsiyah sama apa? Qamariyah. Sehingga peneliti astronomi itu juga suka sama Quran. Karena itu juga memenuhi hasrat mereka yang suka ilmu. Terus lasamsu yambaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar dan seterusnya. Kemudian ada orang itu juga suka sosiologi, suka ilmu sosial. Dan itu yang saya sering setiap misi di Jogja mesti saya itu cerita ilmu sosial. Ilmu sosial itu kebetulan bapak sosiologi itu yang paling dikenal jenis Ibnu Khaldun. Punya kitab namanya Muqaddimatun Ibnu Khaldun. Kalau sinau tenanan, ya sinau tajribah, maksudnya penelitian sosial juga sinau kitab-kitab. Kata Ibnu Khaldun begini, dan ini harus dihayati, dilakukan ketika mbak-mbak pulang.
Andai kan Rasulullah SAW itu setiap hari bisa terbang Mekah Madinah, setiap hari Mi'raj. Tapi Nabi itu kikir misalnya, tentu ini misalnya. Kikir, setiap ketemu orang itu misoi, ketemu orang itu menyakiti, merugikan. Itu tetap tidak akan diikuti. Jadi misalnya kulon gadah kiai atau gadah konco, sing tiap hari itu terbang di Mekah, Jumatan ini Mekah. Apa ini Mekah terbang betul numpak pesawat, ngirit keramat tapi ngirit. Tapi dia ini medit, nak diutang kulo ya ora nyaur, ketemu kulo misal, tetap tidak saya hormati. Tapi kalau dia orang kebanyakan, nggak bisa terbang, nggak bisa apa, ambek kulo lomo, ambek kulo santun, tidak pernah merugikan saya, tetap saya hormati. Sehingga para pakar-pakar di semua, di seluruh dunia, itu menghormati betul sisi sosiologi Quran. Gini kok Allah ngendikan tentang kekasih. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddun ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Muhammad, kamu dicintai orang banyak itu karena layyinal janib. Kamu itu santun, kamu itu menarik, kamu itu simpatik. Walau kunta faddun ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu itu angkuh, keras hati, orang sekeliling kamu pasti bubar. Misalnya kula nu wonten Zahid, bedino iso terbang ning Mekah. Bariku kok nyolong pitik kula, tetep tak ora tak arani maling, ora tak arani wong keramat, tapi tak arani maling. Wong iso terbang Mekah tapi wong nyolong pitik tetep tak arani maling, mboten tak arani tiyang napa? Tapi ra iso terbang ning Mekah. Tapi ngekeki sampean alfat, tetep ki matur nuwun wong apik. Nah, sehingga ini ngendikan ulama, mboten ngendikane kula. Sehingga mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu ya peradaban itu. Bu istuli utamima makarimal akhlak. Peradaban. Yaitu mukjizat Nabi terbesar ya peradaban itu. Sehingga kenangannya orang-orang kafir masuk Islam mesti ditanya, kenapa kamu Islam? Saya ini kenal, nyebutnya masih jangkar, saya ini kenal Muhammad tuh lama. Dan kenangan saya itu layak dibu alan nas. Dia tidak pernah bohong pada manusia. Fala yakdiba alallah. Makanya Islamnya orang Islam dulu itu unik. Yang Islam itu teman dekat semua. Bojone sampean, mbak-mbak iso ben ati bojo, orang-orang ngandel wis sing lanang. Kok nak melarat mangkel mergo kere, nak sugih kepen wayah, ruwet pokoke wong lanang ruwet. Tapi Nabi ku sing pertama iman Sayyidah Khadijah. Niki tantangan para iki jarang. Bojo ngimani sing lanang ku jarang. Sing pertama iman tiang lanang itu Abu Bakar, koncone dagang, dijak malor ngidul jenenge Abu Bakar. Zaid niku bin Harisah. Anake ketua suku. Ilang teng Mekah ditemuk tiang terus dadi budake Khadijah terus dikekno Kanjeng Nabi. Pokoke Zaid iku budak. Niku bareng derekno Nabi tahunan niku wong kok apike ngene. Niku dijaluk bapake merdeka meneng mboten purun. Sampai diceluk Zaid bin Muhammad. Intinya ngeten, Islam itu apa? Dawe pangeran amlam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun. Muhammad ini figur yang saya lepas dan Anda bisa ngecek bapaknya siapa, keluarganya siapa, perilaku sosialnya kayak apa, punya reputasi bohong apa enggak, punya. Makanya ketika Nabi pertama dakwah, lau akhbartukum, ara'aitum lau akhbartukum. Saya kalau cerita ke kamu bahwa sekarang di balik gunung itu ada pasukan yang mau menyerang kita. Akuntum musaddiqi, apa kamu percaya sama saya? Semua sama itu jawab, ma jarrabna alika kadiban. Muhammad, selama ini saya tidak pernah kamu itu bohong. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan diri jadi Nabi, yang pertama-tama beriman ya Sayyidah Khadijah, Abu Bakar. Karena ya alasannya, selama ini kenangan saya itu gak pernah dibohongi Muhammad. Kalau dia tidak bohong sama manusia, maka tidak akan bohong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mukjizatnya Hadaddin itu ya peradaban itu. Ya saya ulangi, mukjizatnya Hadaddin ya peradaban itu. Sehingga agama ini dibawa mulai Rasulullah sampai Wali Songo sampai sekarang. Kiai yang diikuti orang banyak ya yang peradabannya baik. Baik itu bisa manfaat atau paling tidak merugikan orang lain. Coba kalau saya misalnya jadi kiai terus dapat mukjizat tongkatnya Nabi Musa, itu untuk apa? Bingung kan? Tak sebelah no segoro nak ramandi yuisin, terus nak mandi ya dikomplain pas, itu kapal-kapal tongkang.
Terus rusak kabeh kan, ono kapal feri, kapal tongkang, kapal pesiar gara-gara kula latihan jaduk malah tenggelam kabeh kok ono nabi kon ganti rugi kan malah repot. Lah nek ora mandi jarene ora mandi. Tapi hadal Quran kata semua ulama bukan satu, semua Quran. Mukjizatu Rasulullah SAW paling top di Quran. Apa itu? Gini ku peradaban. Kalau nu sering cerita tentang santri-santri. Kamu punya teman Zaid. Ketika berteman dengan kamu, Zaid ini miskin. Kamu kasih uang, kamu santuni, kamu sayangi. Itu ketika dia jadi menteri atau pejabat di Jakarta, kamu ketemu itu pede. Karena apa? Hubungan kamu itu yunfikun. Al-yadul ulya khairum al-yadis sufla. Makanya pertama Quran itu cerita orang baik itu siapa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang medit itu memang kalau tenar. Saya hidup di Jogja lama, sering teng Jakarta. Saya tuh merasa dilindungi itu ya oleh konsep sosial Quran. Kalau ketemu orang itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Usahakan kalau ketemu orang lain itu berkontribusi. Ketika kecewa wal kadhiminal ghaidha. Ketika kecewa itu ya tidak usah meledak-ledak terus miso-miso maksudmu itu nak ramandi yo isin, nak mandi ngrugekno wong Islam. Jadi kemungkinan dua-duanya itu buruk. Ya nak ramandi isin, nak mandi ngrugekno wong Islam. Terus wal afina anin nas, ketika kecewa itu mudah memaafkan. Semua orang yang diterima banyak orang itu pasti yaitu dia dermawan, paling tidak merugikan orang lain. Ketika kecewa wal kadhiminal ghaidha bisa mengendalikan emosi wal afina anin nas. Sebab itu saran kula terakhir teng Mbak kula mboten kepengin ngaji sing aneh-aneh ini sing otoritatif. Sayyidina Ali itu kalau ngandani orang masalah sosial itu gampang. Kata beliau, ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu baik saja sama seseorang, pasti kamu jadi pemimpinnya. Kita misalnya pergi, misalnya pakai Innova. Innova itu milik kita, sing melok numpang ya tetep mbok warungno, kamu baik, takun amirah. Pasti kamu pemimpinnya karena kamu al-muhsin yang baik. Terus wahtas ila man syi'ta takun asirah. Silakan aja jadi orang murahan. Ketemu menteri ingin dikasih uang, ketemu kiai ingin dikasih uang, ketemu teman kepengen dikasih. Takun asirah, pasti kamu jadi pecundang. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan pernah butuh sama orang lain, maka kamu akan setara. Karena kita tidak butuh dia, kita setara. Orang itu sampai nyuwun sewu murahan dan tidak punya harga diri karena sering butuh sama orang lain. Kalau tidak pasti kita setara. Nah itu eling-eling napa? Ahsin man syi'ta takun amirah. Wahtas ila man syi'ta takun asirah. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Sehingga ketika Islam dibawa ke Eropa oleh Abdurrahman Dakhil Bani Umayyah dan Islam dibawa kemana-mana, termasuk Wali Songo di Jawa, di Indonesia, itu mesti yang ditontonkan, yang disejarahkan mesti hal-hal sosial. Kayak Sunan Giri ya terkenal. Kayak klambi wong sing wudo, kayak mangan wong sing lesu, kayak tongkat wong sing wuto. Mesti filosofinya semuanya sosial. Dan sosial ini yang akan ngawal kita ila yaumil ya. Makanya kalau suwun pun mboten usah bayangno wiridan terus dadekno jenengan keramat mboten. Kula bolak-balik matur tentang semua kesempatan ngaji dawuh Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah ahabbul khalqi ilallah. Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Itu saja kena khitab walaupun tafadzun ghalidal qalbi lan faddu min khair. Rasulullah sing man uida bil kauni kulli, orang yang bisa memanfaatkan alam raya ini sebagai mukjizatnya. Nabi bisa ngendikan sama kata, Nabi bisa ngendikan sama dok. Wad-dab wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Hewan-hewan yang nggak bisa ngomong sakit ngomong, menyaksikan kalau Nabi itu Rasul. Batu bebatuan di Mekah salam sama Nabi. Kalau engkau ini ya Rasulullah. Itu pun kalau Nabi salah secara sosial, misalnya Nabi kok senang misoh, senang merugikan orang lain, itu tetap lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Makanya ketika Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah ahabbul khalqi ilallah. Itu saja kena aturan harus sosialnya baik. Kalau ndak lan faddu min khaliq. Jadi walaupun tafadzun khalidal qalbi lan faddu min khaliq. Padahal Nabi ini kata Ibnu Khaldun, man law syaa uyida bil kauni kulli, orang yang kalau Allah menghendaki bisa memanfaatkan seluruh alam raya ini sebagai kekuatan mukjizatnya. Itu saja harus ngikuti tatanan apa? Sosial. Ini tidak boleh napa fadzun
ghalidul qalbi. Sekali itu terjadi lan faddu min pakai lam taukid. Jadi kalau dimaknani model makna kiai kuno, walau kunta diparil itu berarti gak terjadi. Lau itu imtinaiyah, jadi itu gak terjadi. Walau kunta diparil, diandekan ana sapa sira Muhammad itu fadhon wong sing angkuh utawa sing sombong sing atos atine walidul qalbi lan faddu yaktine mesti bubar. La itu mesti bubar sapa ngakeh. Min khaulik saking sekeliling kamu. Ya dados kula suwun niki nggih kudune terakhir jen kula niku nggih niku Gusmo ning elok amun ngundang malih niki wonten Gus Sidra kula niku tiyang sing kathah sinau nganti sakniki kula niku tesih sinau mboten kok krana kepen pinter nggih mboten kula niku sinau seneng senenge nggih pokoke seneng kula niku nak termasuk kiai sing mboten nampa tamu itu mboten krana sombong kula nggih mertamu kula nggih pendak ngaji kula nak ngaji ramah tapi nak mboten krana napa niki mboten membela diri mboten karena kula niku kepengin mawon konstruksi tafsir di Indonesia niku ya ngikuti ulama-ulama dulu. Caranya gimana? Ya kita baca. Kalau kita tidak baca, itu ya akhirnya Islam menurut saya. Itu kan lucu, Islam kok menurut saya. Nabi ora, kiai ora, wali ora, terus Islam menurut saya gini. Islam mbahmu kok menurut saya itu kan aneh. Tapi jadi kalau orang itu kalau nggak baca itu pasti akhirnya menurut saya. Tapi kalau baca dia terbentuk oleh yang dibaca. Ya misalnya wong ape medhit wae ya isen Qur'ane wa mimma razaqnahum yunfikun. Wong apik ku sapa? Yang kalau punya rezeki itu yunfikun, melakukan infak. Jebule sak uripe mulai cilik nganti mati ku uripe yunfakun. Mau dikasih tok. Itu kan ya ora mutu. Urip mboten kan mboten mutu. Begitu juga di misalnya kul huwa ahad. Kul itu katakan itu ada iklan. Jika ketika kamu tauhid itu pribadi atau sendiri berarti tidak bentuk orang lain menjadi ahli tauhid. Karena kul itu katakanlah itu ada maklumat yang dimengertikan orang lain. Kalau sering cerita tentang santri-santri. Nganti anak Islam itu bapaknya marai syahadat. Gurune marai. Ada interaksi sosial yaitu anak mulai cilik diwarai apa? Syahadat. Dimulai apa? Kul katakan untuk diri kamu, untuk orang lain, untuk anak didik kamu. Berkahnya dikatakan yang diajari menjadi tahu. Nah, menjadi tahu terus Islam keberlangsungannya sampai ila yaumil. Nah, misalnya terus kiai gendam atau mulang sementing gak ngelarani wong takoki iso meneng kan yo ruwet. Diroyahnya gimana? Diroyah itu kajian. Ana wong takok alamat. Pudi pondok Darul Quran meneng ae. Pudi langitan meneng ae. Bukan mangkel. Mulane dawuh ulama-ulama iku hadza syaitonun akhras. Iku ora wong meneng asukut asalam mboten iku setan sing bisu iku. Karena sebagian kebenaran memang harus kul apa? Kul katakanlah, kulu katakan. Lah kula ngerti ngeten iki baru kaya maca. Kenapa harus ada kul? Andaikan Nabi itu tidak mengatakan kebenaran ya kita tidak tahu kebenaran itu apa. Ya setidaknya kebenaran itu dimaklumatkan, disosialisasikan sehingga kebenaran menjadi nilai disebut kul huwallahu. Jadi ini mukjizat-mukjizat yang akan menambah kita ila yaumil. Ya, ngoten mawon nggih mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.